Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, ini sekarang kita bicara soal pemberian nama untuk anak. Biasanya fenomenanya adalah memberikan nama dari bahasa yang beragam begitu ya, Kiai ya. Nah, kalau Kiai melihatnya pemberian nama bagi anak yang baru lahir ini seperti Iya, apa? di dalam agama kita itu diperintahkan untuk memberi nama-nama yang baik Ya. untuk anak-anak kita. Dulu ada orang mengadu kepada Sayyidina Umar, anaknya yang nakal sekali. Maka sama Sayyidina Umar itu kan pemimpin yang adil. Jadi dia nggak mau dengar dari satu pihak. Ini yang ngomong bapaknya terus, saya punya anak nakal begini-begini. Ah, kata Umar, panggil dulu anakmu. Iya. Maka didudukkan nih anak dengan bapak. Kata Sayyidina Umar, wahai anak, ini bapakmu mengadukan kepada saya kamu nakal begini-begini. Kata sang anak, ya Amirul Mukminin, tolong tanya dulu kepada bapak saya. Apakah bapak saya sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bapak? Sudahkah memilihkan ibu yang baik untuk saya? Ini kan jangan sampai anak disuruh jadi yang baik, tapi ibunya tiap hari nggak pernah punya waktu untuk mengurus Anak. anaknya. Yang kedua, kata anak tadi, saya tidak diberi nama yang bagus. Saya kalau keluar rumah itu menjadi beban buat saya. Karena setiap ada orang menyebut nama saya merasa malu sekali karena itu bukan nama yang baik. Nah, oleh karena itu, ini kan memberi nama kan bagian dari haknya anak dan kewajiban orang tua. Makanya di dalam agama Rasulullah itu memerintahkan ahsinu asma'akum wa asma abnaikum. Kamu kalau kasih nama itu namamu yang baik dan nama anak-anakmu. Kenapa? Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah. Karena nanti kamu pada hari kiamat tuh dipanggil namamu dan nama bapakmu, binnya. Iya. Gitu loh. Maka perlu untuk memberi nama yang baik. Ini konsep pemberian nama. Oleh karena itu, dalam sejarah hidup Nabi, Nabi beberapa kali juga mengganti nama orang yang Oh. dirasakan nama-nama itu kurang tepat. Ya, jadi ada orang misalnya Misalnya. dikasih nama Hazanun, sedih. Kata Nabi, kamu bukan sedih lah. Kenapa nggak dikasih nama Sahrun yang mudah supaya hidupmu tuh ceria? Orang tadi tidak merubah. Maka kemudian kata sahabat yang lain, kami melihat dan menyaksikan orang itu sepanjang hidupnya sering betul ditimpa kesedihan. Kesedihan. Nah, dari semua yang kita baca dalam literatur agama, kemudian kita pahami betapa penting dan dahsyatnya kekuatan nama. Nama itu di dalam bahasa Arab dari kata-kata ismun. Ismun itu kalau dicari akar kata bahasa Arabnya, ada yang mengatakan itu sumuwun, ketinggian, ada yang mengatakan itu simatun, tanda. Ini kata guru saya nggak usah diperdebatkan, karena memang nama itu menjadi tanda buat setiap orang. Saya namanya Faiz. Kalau saya nggak ada Faiznya kan bingung nandainnya. Iya. Yang kemudian ulun, ketinggian. Ketinggian itu artinya harkat dan martabat. Maka kita sering kan kata bapak tuh, kamu jadi orang yang baik loh, jaga nama Nama baik. baikmu, jaga nama baik orang tuamu. Sehingga nama itu sedari awal memang punya kekuatan. Dan agama mengajarkan supaya orang itu diberi nama yang baik. Beri nama yang baik ya. Kalau Iya. sekarang kan fenomenanya banyak mencari nama Nah, yang unik gitu iya, ya, yang unik. tanpa memahami Betul, maknanya. betul, Nah, betul. tapi kalau kemudian Kiai ada anak yang kemudian tadi Kiai cerita Rasulullah bahkan pernah mengganti nama. Mengganti nama. Nah, ada juga misalnya yang kemudian dengan nama yang mungkin juga artinya baik tapi kemudian sakit-sakitan, Oh. tapi harus diganti namanya. Nah, itu bagaimana Ini kan tuh? budaya ya. Iya, iya, iya. Budaya itu sering kok kita dengar dulu saya waktu kecil itu, wah ini keberatan nama Iya. gitu ya. Jadi namanya terlalu tinggi Tinggi. gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya dari kacamata agama itu tidak dilarang selama niatannya benar. Misalnya gini. Kalau ada anak nama kayak gini terus sakit-sakitan, itu sebetulnya bukan namanya kan yang membuat dia sakit. Yang membuat dia sakit siapa? Allah kan. Pada kekuasaannya, pada takdir, kodok kodar yang ditentukan oleh Allah. Tetapi boleh jadi karena nama itu panggilan dan sekaligus doa. Misalnya gini, ada orang dikasih nama Umar. Kan saya sering tanya, kamu punya anak? Iya. Kok dikasih nama Umar? Saya kepengen anak saya itu seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ada satu orang kasih nama namanya Uthman.
Kenapa Usman? Saya pengen anak saya itu kaya, kalau sebab Usman ya, tapi juga lembut Iya, hatinya. Nah, itu berarti setiap nama kan jadi doa. betul. Nah, boleh jadi ada orang dikasih nama oleh orang tuanya, misalnya Gajah Mada misalnya, kemudian terobsesi kan, si anak ini harus jadi begini, begini, dorongan orang tua. Boleh jadi rasa sakit itu karena anaknya yang stres kan. Nah, saya tuh mengalami Mbak Mm-mm, Eva ya, mm. saya dulu lahir itu nama saya bukan Faiz loh, nama saya Adib. Karena ayah Oh, saya itu suka sekali dengan bahasa Arab dan sastra. Orang yang hatinya lembut, sastrawan itu dalam bahasa Arab itu namanya adib. Ada satu peristiwa di dalam hidup ayah saya yang kemudian ayah saya itu menjadi pemenang dan beruntung, mm. merubah nasibnya. Maka anaknya yang sudah lahir ini saya itu kata ibu dirubah namanya jadi Faiz. Faiz itu menang, beruntung, nggak mau kalah gitu ya. Iya. Nah, itu saya merasakan gitu loh. Jadi karena nama saya Faiz, itu ayah saya sedari kecil itu suka ngomong sama saya, nak kamu namanya Faiz loh, harus jadi bintang kelas, harus ada jadi Hmm. juara. Jujur Mbak Eva ya, sering juga terbebani kan. Karena kalau saya nggak bintang kelas, kata ayah saya, namanya nggak pas jadi Faiz gitu. Nah, jadi kan saya kemudian terobsesi ya. Iya. Ya alhamdulillah selama ini kuat. Tapi ada kok masa-masa tertentu, saya tuh ketika ujian tuh sakit. Karena saya Hmm. khawatir banget prediksinya nih nggak medali emas gitu. Nah, itu boleh jadi kan ada perasaan seperti itu. Jadi ketika boleh jadi anaknya itu kepengen jadi sastrawan yang lembut, kepengen jadi misalnya tidak tegas kayak Umar, tapi nama dia Umar, kan dia boleh jadi terbebani kan. Maka Iya. kemudian deh, kalau gitu kami robah saja namamu jadi Usman misalnya. Dengan Hmm. itu kan bisa jadi itu bagian dari doa. Betul. Nah, yang seperti itu agama ketika dipahami dengan paham bahwa anak saya itu tiap hari disebut namanya, panggilan itu doa, mengandung keberkahan, kayaknya nama ini keberatan buat dia. Hmm. Dirubah menjadi nama lain yang boleh jadi sesuai dengan keinginan anak itu dalam jalan hidupnya. Baik, artinya boleh asalkan tujuannya adalah baik begitu Baik dan ya, Kiai tidak ya. pernah meyakini Mhm. bahwa nasib buruk yang dialami selama ini itu karena namanya gitu. Oke, nah Kiai tadi bicara soal buruk nih. Iya, Kalau kemudian ini bicara hal lain ya Kiai ya. iya, Eh, kita sebetulnya tidak boleh menceritakan pengalaman-pengalaman buruk kita begitu ya, harus menutupi masa lalu yang buruk. Tapi kalau kemudian kita ceritakan pengalaman atau masa lalu yang buruk itu tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran iya, bagi orang lain. iya. Apakah boleh itu sebetulnya Kiai? Bukan saja boleh, bahkan harus. Jadi Mbak Oh, Eva, hmm, ghibah itu haram. iya. Dusta itu haram loh. Tapi nanti ada dusta itu yang menjadi wajib dan ghibah ngomongi aib orang itu juga menjadi wajib. Ini unik loh. Oh jadi Oh wajib ya? iya, jadi agama itu nggak hitam putih. Saya berdusta kepada istri saya, itu boleh jadi wajib, boleh jadi haram. Haram Hmm, tuh kalau istri saya minta uang, uang saya banyak, nggak saya kasih, itu haram. iya. Tapi kalau istri saya sudah masak atas nama cinta, kemudian boleh jadi ada yang salah dalam memasak itu. Apa dia hilaf, sudah memasukkan garam, merasa belum, dia tambahkan, nggak dia coba lagi masakan asin. Mm-mm. Begitu saya dikasih makan, saya tahu betul lah bagaimana perjuangan istri saya masak. Saya makan kan kaget ya. Asin banget. Kata istri saya, kenapa gitu? Heeh. Enak banget masakan ini. Ya, padahal saya tahu itu nggak enak. Nah, Iya. bohong yang kayak gini tujuannya apa? Hmm, Menjaga harmonisasi kan itu di rumah boleh ya tangga, Kiai ya. menjaga perasaan. Iya. Istri saya beliin baju, saya nggak pernah tahu baju apa yang sedang tren hari ini. Bajunya mungkin baju badut, dalam pandangan istri saya, mungkin dalam pandangan saya itu baju bagus. Hmm. Dia surprise, luar biasa. Baju ini di mana belinya? Saya cari-cari nggak pernah ada, kan Hmm. gitu kan? Hmm. Istri saya ngomong make, ya nggak apa-apa kan. Istri saya make dengan harapan cepat sobek kan gitu. Saya melihat istri saya kok make terus ya. Bayangan saya cocok gitu Iya. kan. Nah, itu kan nggak apa-apa dalam agama. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya akhlak kita diperlukan. Jadi Hmm. membicarakan aib orang lain, mengisahkan yang buruk, itu ada kalanya wajib. Wajib untuk siapa? Misalnya nih, Nah wajibnya seperti apa nih nanti? ada orang mau ngelamar anak gadis orang misalnya. Hmm. Mbak Eva punya temen nih, Iya. punya anak perempuan, dilamar oleh teman saya misalnya, atau oleh anak saya. Mbak Eva tahu misalnya itu nggak baik. Tapi Mbak Eva sampaikan dengan cara yang elegan. Hmm. Mau kemana? Mau ke sana. Mau ngapain? Ke
kepengen deh besanan sama dia. Maka Mbak Eva, kalau sudah punya kedekatan misalnya dengan saya, cukup mengatakan, jangan deh Pak Faiz, nggak bagus. Saya tanya, kenapa nggak bagusnya? Mbak Eva nggak boleh loh kemudian mengumbar itu semua. Cukup tanya dulu, Bapak percaya nggak sih sama saya selama ini? Percaya Mbak Eva. Kalau Bapak percaya, sudah sebatas itu, sebatas kebutuhan. Tapi kalau saya masih nggak percaya, boleh Mbak Eva sebutkan, itu terlibat pinjol misalnya. Nah, itu keluarganya seperti ini. Jadi kita buka aib orang itu sebatas kebutuhan. Dan tidak ada niatan untuk memviralkan atau merendahkan. Tapi semata-mata menyelamatkan orang baik. Itu boleh. Menceritakan aib sendiri bahkan kepada anak. Anak kita kepengen ke sana. Kita tahu itu nggak baik. Tapi anak kita nggak percaya. Saya cerita, nak, Bapak pernah kok seumuran kayak kamu. Dan Bapak pernah ke sana. Dan hidup Bapak menjadi hancur berantakan di sana. Ketika anaknya percaya sudah, jangan diterusin. Terus anak, oh gitu ya Pak, jadi kesana nggak baik. Iya, tahu nggak Bapak kesana sama siapa? Ya, itu keluar dari konteks agama. Karena anaknya juga nggak peduli kan, Bapak mau kesana sama siapa. Kenapa anak nggak peduli kemudian saya buka? Itu nggak boleh buka aib di situ. Baik, jadi artinya membuka aib ataupun gibah pun ada adabnya. Ada adabnya. Ada dilihat situasi dan kondisi. Baik. Gitu. Baik, kita akan break dulu, Kiai. Kita akan lanjutkan saat lagi. Setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan soal bolehkah laki-laki berjabat tangan dengan perempuan. Kami akan kembali dengan jawabannya saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.